Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam, jika malam ini terlalu sunyi, jangan anggap itu biasa. Karena di beberapa tempat di Sumatera, kesunyian bukan tanda damai, tapi tanda sesuatu sedang lewat. Kali ini kita membahas manusia yang memilih untuk memisahkan kepalanya sendiri dan tetap hidup. Namanya Palasik. Sebelum mulai ke ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe. Terlebih dahulu, baca basmalah, pakai headset, dan mari kita masuk ke ceritanya. Di beberapa kampung di Sumatera Barat, ada satu nama yang tidak pernah disebut keras-keras. Bukan karena mitosnya berlebihan, tapi karena orang-orang tua percaya sesuatu bisa mendengar ketika namanya dipanggil. Ia bukan arwah, ia bukan bayangan dari orang mati. Ia hidup. Ia berjalan di siang hari. Ia bisa saja pernah berjabat tangan denganmu. Tapi ketika malam cukup sunyi, ketika jam melewati 1 dini hari, sesuatu terlepas dari tubuhnya. Tidak ada darah menyembur, tidak ada teriakan kesakitan. Hanya suara lembut, seperti kain basah yang ditarik perlahan. Dan kepalanya terangkat, matanya terbuka, sadar. Di bawah dagunya, organ dalamnya menggantung, berayun pelan, mengikuti udara malam. Tidak meneteskan darah, tidak membusuk. Seolah itu memang bagian dari ritual yang telah dilakukan terlalu sering. Tubuhnya tertinggal di ruangan gelap, kaku, dingin, kosong, sementara kepalanya melayang keluar melalui celah ventilasi kecil, naik ke atas atap dan bergerak pelan menyusuri jenteng-jenteng rumah yang tertidur. Ia tidak tergesa karena ia tahu apa yang ia cari. Rahim di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan pohon karet. Seorang perempuan bernama Lestari sedang hamil 7 bulan. Kehamilan pertamanya setelah bertahun-tahun menunggu. Suaminya, Farhan, selalu memastikan pintu terkunci sebelum tidur. Ibunya pernah berkata, kalau ada ibu hamil di rumah, jangan biarkan jendela terbuka setelah maghrib. Farhan tidak pernah benar-benar percaya. Sampai malam itu, pukul 1. Lestari terbangun karena bau tipis seperti besi berkarat, seperti darah yang mengering di udara. Ia membuka mata. Kamar gelap. Farhan tertidur di sampingnya. Namun perutnya terasa berat. Bukan sakit, bukan kontraksi, tapi seperti ada tekanan dari luar. Seolah ada tangan yang tidak terlihat menyentuhnya dari sisi lain. Ia membangunkan Farhan. Farhan memeriksa rumah. Tidak ada bangkai tikus. Tidak ada pipa bocor, tidak ada apapun, tapi udara terasa lebih padat, lebih sesak, seolah ada sesuatu yang berdiri di ruangan itu dan tidak bernapas. Malam kedua, anjing-anjing kampung melolong bersamaan, bukan lolongan panjang, tapi lolongan pendek, patah, gelisah seperti melihat sesuatu yang bergerak terlalu cepat di atas rumah-rumah. Lestari bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di kamar sendiri. Tapi kamar itu kosong, tanpa ranjang, tanpa lemari. Hanya ada dirinya dan suara napas yang bukan miliknya. Di sudut langit-langit, ada bayangan kecil. Bayangan itu membesar, lalu turun perlahan. Sebuah kepala lelaki tua mengambang di udara. Kulitnya pucat keabu-abuan, urat-urat tipis terlihat jelas. Matanya merah kusam, seperti pembuluh darah yang pecah memenuhi bola mata. Kepala itu mendekat perlahan ke arah perutnya. Dan ketika jaraknya tinggal beberapa senti, ia tersenyum. Senyum dingin, lapar. Lestari terbangun dengan napas terputus. Bayinya bergerak liar di dalam kandungan, seperti ketakutan. Malam ketiga, Farhan mendengar sesuatu di atas atap. Suara gesekan, basah, berat,
seperti kantong besar berisi air yang diseret perlahan. Farhan duduk tegak, mendengarkan. Suara itu bergerak tepat ke atas kamar mereka. Ia mengambil senter dan keluar rumah. Langit malam terlalu gelap. Tidak ada angin, tidak ada suara lain. Farhan mengangkat senter ke arah genteng. Awalnya kosong, lalu sesuatu muncul di ujung cahaya, menggantung, tidak berpijak, tidak berdiri, tapi melayang rendah. Dan ketika cahaya menyentuh wajahnya, Farhan tidak langsung menjerit karena otaknya butuh waktu untuk menerima apa yang dilihatnya. Itu kepala lelaki tua dengan mata merah terbuka lebar, dan di bawah dagunya organ basah menggantung, berayun pelan. Makhluk itu menatap Farhan, tenang, seolah keberadaannya bukan kesalahan. Lalu dalam satu gerakan cepat yang tidak masuk akal, ia melesat ke arah pepohonan, menghilang. Farhan berdiri lama di halaman. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sadar. Itu bukan mimpi. Ketika ia masuk kembali ke kamar, Lestari duduk di ranjang. Wajahnya pucat, air mata mengalir tanpa suara. Bayinya tidak bergerak. Pagi harinya, bidan tidak menemukan detak jantung. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal, hanya kehidupan yang berhenti. Begitu saja. Dan di kampung itu, orang-orang tidak banyak bertanya, karena sebagian dari mereka tahu jika suara itu sudah terdengar di atap, biasanya sudah terlambat. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua di ujung kampung ditemukan meninggal sendirian di rumahnya. Lehernya utuh, tidak ada luka, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang belum selesai, seolah ia mencoba kembali ke tubuhnya dan gagal. Sejak kematiannya, tak ada lagi suara di atap, tak ada lagi bau besi, tak ada lagi mimpi kepala melayang, tapi ketakutan tidak ikut mati. Karena yang paling mengerikan bukan saat kepala itu terbang, melainkan kesadaran bahwa siangnya ia bisa duduk di warung, bisa tersenyum, bisa bertanya kabar, dan mungkin ia masih ada, menunggu rahim berikutnya yang tidak dijaga. Sejak kematian lelaki tua itu, kampung kembali tenang, terlalu tenang. Orang-orang memang tak lagi mendengar suara gesekan di atas genteng. Tak ada lagi bau besi di udara malam. Anjing-anjing berhenti melolong serempak. Tapi ketenangan itu bukan rasa lega, melainkan rasa menunggu. Karena sebagian dari mereka tahu yang mati itu mungkin hanya tubuhnya. Ilmunya tidak ikut mati. Farhan mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan itu. Tatapan yang tidak liar, tidak buas, tapi sadar, penuh perhitungan. Yang paling menghantuinya bukan wujudnya, melainkan ekspresinya. Makhluk itu tidak terlihat seperti binatang lapar. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang bekerja, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Beberapa minggu berlalu, luka kehilangan belum kering. Lestari lebih banyak diam. Perutnya yang dulu penuh kini terasa asing. Rumah mereka terasa berbeda, lebih dingin. Suatu malam, Farhan duduk sendirian di teras. Angin pelan menyentuh pohon pisang di samping rumah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai. Lalu ia mendengar sesuatu, bukan di atap rumahnya, tapi dari arah rumah tetangga. Suara gesekan pelan, basah, berat. Jantungnya berhenti sepersekian detik. Ia berdiri. Lampu rumah tetangga masih menyala. Di sana tinggal pasangan muda lain. Rina, hamil 6 bulan. Farhan ingin mengetuk pintu mereka, tapi langkahnya terhenti. Karena di atas genteng rumah itu, ia melihat bayangan bergerak. Tidak jelas, tidak terang, tapi cukup untuk membuat darahnya terasa dingin. Ia tidak berani mendekat, dan pagi harinya kabar itu datang lagi. Rina mengalami pendarahan hebat tengah malam. Janinnya tak tertolong. Kali ini
Tidak ada lelaki tua yang ditemukan mati. Tidak ada tubuh yang membusuk. Artinya, satu hal. Yang pertama, mungkin hanya salah satu dari mereka. Bukan satu-satunya. Di kampung itu, bisik-bisik mulai berubah jadi tuduhan halus. Orang-orang mulai memperhatikan satu sama lain. Siapa yang sering menyendiri, siapa yang jarang terlihat saat malam, siapa yang matanya tampak cekung di pagi hari. Ada seorang pria paruh baya bernama Harun, pendiam. Tinggal sendiri sejak istrinya meninggal. Ia jarang bergaul, tapi tidak pernah membuat masalah. Beberapa warga mulai mengaitkan namanya karena setiap ada kejadian, esok paginya Harun tampak lebih segar, lebih hidup. Tuduhan itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi kecurigaan adalah api kecil yang cepat membesar. Suatu malam, 3 lelaki kampung sepakat mengawasi rumah Harun dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik semak. Jam menunjukkan 01,18. Lampu rumah Harun mati. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka menahan napas. Ada sesuatu bergerak di jendela kecil bagian atas rumah itu. Bayangan bulat perlahan naik, lalu keluar. Kepala meluncur pelan, seperti balon tanpa tali. Organ dalamnya menggantung gelap, hampir menyatu dengan bayangan malam. Ketiganya membeku. Salah satu ingin berteriak, tapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Makhluk itu melayang rendah, melewati mereka. Sangat dekat. Salah satu lelaki itu bisa melihat detail wajahnya. Dan wajah itu bukan wajah Harun. Itu wajah yang berbeda. Lebih tua, lebih kurus, mata lebih dalam. Artinya, satu hal yang lebih mengerikan. Ilmu itu bisa diwariskan atau dipindahkan. Mereka tidak berani mengejar. Mereka tidak berani kembali mendekati rumah Harun malam itu. Pagi harinya, Harun ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tubuhnya masih hangat, namun wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa. Seolah ia baru saja menyadari sesuatu. Seolah ia bukan pelaku, tapi wadah, dan wadah itu baru saja ditinggalkan. Sejak malam itu, kampung benar-benar berubah. Ibu-ibu hamil dikirim sementara ke rumah keluarga di kota. Pintu ditutup lebih awal. Doa dibacakan lebih keras. Tapi rasa takut tidak pergi. Karena kini mereka tahu ini bukan satu orang, bukan satu tubuh. Ini adalah ilmu. Dan selama ada yang cukup gelap untuk mempelajarinya, ia akan selalu kembali. Beberapa bulan kemudian, kampung terasa normal lagi. Terlalu normal. Sampai suatu malam, di kampung lain, beberapa kilometer dari sana, seorang ibu hamil terbangun karena bau besi tipis di udara. Jam menunjukkan 01,29. Anjing-anjing mulai melolong. Dan di atas atap rumahnya, sesuatu bergerak pelan, basah, berat, sabar, seolah sudah melakukan ini berkali-kali. Dan mungkin salah satu dari kita tidak akan pernah tahu siapa pelakunya. Karena di siang hari, ia bisa saja tersenyum, bisa saja membantu mengangkat galon air, bisa saja ikut pengajian. Dan ketika malam tiba, ia kembali melepaskan kepalanya. Karena yang paling menakutkan bukan wujudnya, melainkan pilihan yang ia buat. Ia memilih hidup lebih lama dengan mencuri kehidupan yang belum sempat lahir. Dan selama masih ada manusia yang takut mati, lebih dari takut kehilangan nurani, ilmu itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Jadi jika suatu malam kau mencium bau besi tipis di udara, jika kau mendengar sesuatu bergerak di atas genteng, jangan langsung membuka jendela. Dan jangan pernah merasa terlalu aman, karena mungkin yang melintas di atas rumahmu bukan sedang lewat, tapi sedang memilih. Setelah kematian kedua dan ketiga, kampung itu tidak lagi hanya takut. Mereka marah. Ketakutan membuat orang bersembunyi, tapi kehilangan
membuat orang mencari jawaban. Dan untuk pertama kalinya, warga tidak hanya menutup pintu lebih awal, mereka mulai berjaga. Farhan termasuk yang paling gelisah. Ia merasa bertanggung jawab karena ia satu-satunya yang pernah melihat makhluk itu jelas. Tatapan mata merah itu tidak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Ia mendatangi Pak Leman, sesepuh kampung yang dikenal paham adat dan ilmu lama. Pak Leman tidak langsung bicara. Ia hanya mendengarkan. Lalu ia berkata pelan, "Kalau itu Palasik, berarti ini bukan soal hantu. Ini soal manusia." Farhan terdiam. Ilmu itu tidak mati bersama tubuhnya. Kalau pelakunya mati, ilmunya bisa berpindah, bisa diwariskan, bisa diambil. Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Farhan. Pak Leman menatapnya lama. Kita tidak berburu makhluk, kita berburu orang. Malam itu dibentuklah kelompok kecil, 4 lelaki. Tidak banyak bicara. Mereka sepakat untuk berjaga bergiliran, terutama di rumah yang ada ibu hamilnya. Mereka tidak membawa senjata tajam, hanya senter dan doa. Malam pertama jaga, tidak terjadi apa-apa. Malam kedua, hanya angin biasa. Malam ketiga, tepat jam 1:32, anjing-anjing kembali melolong. Bukan dari satu arah, tapi dari beberapa sisi kampung sekaligus. Farhan langsung berdiri. Jantungnya berdetak terlalu keras. Lalu terdengar suara itu lagi. Gesekan, basah, berat. Tapi kali ini bukan di atas rumah. Suara itu bergerak rendah, melewati kebun belakang. Mereka mengikuti suara itu dengan hati-hati. Senter disorotkan ke arah gelap, dan di antara pohon pisang, mereka melihatnya. Kepala itu melayang lebih rendah dari biasanya. Matanya menyapu rumah-rumah, seolah mencari. Salah satu lelaki hampir berteriak. Tapi Pak Leman menahan bahunya. "Jangan panggil namanya," bisiknya. Makhluk itu berhenti. Perlahan, ia berputar menghadap mereka. Untuk pertama kalinya, Farhan melihat wajah itu dari jarak dekat. Bukan sekadar tua, tapi lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup. Dan di matanya ada sesuatu yang lebih mengerikan dari lapar. Ada kesadaran. Ia tahu mereka melihatnya. Ia tahu mereka mengawasinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tampak tersinggung. Makhluk itu mendekat sedikit. Udara berubah dingin. Salah satu lelaki mundur selangkah. Lalu Pak Leman mulai membaca ayat dengan suara pelan. Tidak berteriak, tidak panik, hanya stabil. Makhluk itu berhenti. Wajahnya berubah. Bukan takut, tapi terganggu. Organ yang menggantung di bawahnya bergetar pelan. Dan tiba-tiba ia melesat cepat ke arah rumah kosong di ujung kampung. Mereka mengejar. Senter menyorot dinding kayu rumah tua itu. Pintu terkunci dari luar, tapi suara dari dalam terdengar jelas. Suara tubuh jatuh. Mereka mendobrak pintu. Di dalam rumah itu, mereka menemukan seorang pria muda tergeletak di lantai. Masih bernapas, lehernya utuh. Tidak ada luka, namun wajahnya pucat, luar biasa. Dan matanya terbuka lebar, seperti baru saja melihat sesuatu yang keluar dari tubuhnya sendiri. Pria itu bernama Ilham, pendatang baru di kampung, bekerja sebagai tukang bangunan, tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Ilham berhenti bernapas. Tubuhnya mulai mendingin terlalu cepat. Pak Leman berlutut di sampingnya. "Ilmunya keluar sebelum kita masuk," katanya pelan. "Artinya?" tanya Farhan. "Artinya ini bukan akhir." Malam itu, mereka membakar tubuh Ilham sesuai saran Pak Leman. Bukan karena adat, tapi untuk memastikan wadahnya benar-benar hancur. Beberapa minggu berlalu, tak ada lagi suara di atap, tak ada lagi keguguran mendadak. Kampung kembali bernapas. Orang-orang mulai percaya semuanya selesai. Namun, Farhan tidak pernah benar-benar tenang.
Karena sebelum Ilham menghembuskan napas terakhirnya, bibirnya bergerak pelan dan Farhan cukup dekat untuk mendengarnya. Ilham tidak mengerang, tidak meminta tolong. Ia hanya berbisik satu kalimat, "Bukan saya yang pertama." Malam-malam berikutnya, Farhan sering terbangun tanpa sebab. Tidak ada bau besi, tidak ada suara gesekan, tapi ia selalu merasa diawasi. Suatu malam, ia berdiri di halaman, menatap langit, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan melintas di balik awan. Cepat, terlalu cepat untuk disebut burung. Ia tidak mengatakan itu pada siapapun, karena ia mulai mengerti sesuatu. Palasik bukan satu orang, bukan satu tubuh. Ia adalah ilmu. Dan selama masih ada manusia yang takut mati, lebih dari takut kehilangan nurani, akan selalu ada yang bersedia mempelajarinya. Mungkin di kampung lain, mungkin di kota, mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan kepala yang terbang di malam hari, tapi wajah biasa yang tersenyum di siang hari. Karena pemburuan itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tempat. Tamat. Sobat Malam, jika malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya, jangan buru-buru menyalakan lampu. Kadang yang membuat kita takut bukanlah gelapnya, tapi pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini sampai akhir. Semoga kisah tadi hanya menjadi cerita dan tidak pernah menjadi pengalaman. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa dukung channel Sobat Malam dengan cara like, tulis pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.